Tiba-tiba saya di DM, Gundul tua, kau diri, mau aman keluarga lo. Dia mendapatkan keadilan setelah dia mati Puluhan tahun yang lalu. Itulah kenapa komunikasi seperti ini itu perlu banget dijalin. Kita kan pengen tahu nih terbuka sebenarnya maunya mereka itu apa sih, apa yang bisa kita bantu. Setuju, melihat Indonesia itu sebagai keberagaman, bukan keseragaman. Jadi jangan pernah memaksa Indonesia untuk seragam. Jadi bayangkan tuh, mereka ini umur 15-20 hari ini, 2020 nanti, calon pemimpin kita nih di usia 40-an nih. Gimana merasakan Indonesia emasnya kalau kondisinya? Ini ada Presiden Pak Bayangan. Mahfud, Ferry Amsari, Rocky Gerung, Presiden bayangan. iya, Habibur Rahman, Sabrangnya. Ini kemarin teman-teman Kenduri Cinta juga kesini, kita mau Mau datang lagi kan? Mau tampil ya? Iya, Kemarin? minggu depan. Minggu depan. Minggu kan? Nih, Kang Mo, silakan. Di mana saja boleh, tapi tolong tanda tangan, kasih tanggal. Kalau mau kayak Rocky Gerung ini dikasih kata-kata boleh juga. Menarik tapi tempat ini. Gitu ya? Ya, ini saya pegangin deh. Tanda tangan dulu deh. Ayo, Kang, silakan. Ini teman-teman, kita makan ala sederhana di kedai kopi lah. Ini ada Kang Maman, ya. Kemudian di samping Kang Maman adalah CEO dari Good News from Indonesia. Bos saya. Bos saya. Kalau gitu kayak saya ikut tren. Bos saya Kang Wahyu Aji. Kemudian di samping kiri saya ini ada seorang pengusaha event organizer yang mendatangkan penyanyi-penyanyi dari luar negeri banyak sekali. Ketua harian di Cafe Komun 4 Kang Januar Bukti Wibawa, dan seperti biasa kalau ada makan-makan pasti ada Mas Ibnu karena dia nggak mau ketinggalan terhadap acara-acara seperti ini. Ya, silakan Kang Maman. Saya ngebayangin itu ya, orang ngomongin One Piece ya. Saya ngebayangin kenapa Sri Mulat dulu panggungnya di samping Senayan. DPR, di Taman Ria Senayan itu mati gitu. Karena tetangganya lebih lucu dari itu. Jadi ya lebih bagus mati ya. Iya. Ini juga yang terjadi sekarang nih. Dia minder. Ketika yang lucu-lucuan seperti One Piece diseriusi berlebihan. Jangan itu bosnya. Bos. Oke. Ayo, Mas Hendri, kok kesambel? Wah, ini kebetulan belum sarapan dari tadi. Dari Bandung. Dari Bandung ya? Heeh. Nah, ini pas dong berarti ya. Belum makan nasi, belum. Makan nasi. Silakan Ber. Ayo duluan Cok. Ini nggak banyak yang tahu Kang Maman. Pak Januar ini ketua angkatan saya dari waktu kuliah. Ketua 90. angkatan 95. 95. Jadi ini kalau udah jadi ketua angkatan itu jabatan itu melekat seumur hidup. Makan gede gue. Nah ini. Jangan loh. Bang, ini kita ngomongin ini ya. Apa namanya? Kayaknya pakai tangan deh. Pakai tangan nih, saya pakai tangan. Ini loh, 80 tahun Indonesia merdeka. Ini sekalian nih kan ada Mas Aji juga. Good news. Nah, tapi juga penuh tantangan nih 80 tahun Indonesia merdeka nih. Gimana Kang Maman, Mas Aji? Komentar. Kalau mau bicara loh, Iya. Ini kita sambil ngobrol aja. Gimana Kang Maman? Kan bahkan logonya aja sudah dikritisi tuh oleh masyarakat tuh ya. Kalau dibalik digeser jadi. 20 tahun lagi 100 tahun ya. Ya. Nggak ada yang mikirin ke Indonesia emas kalau lihat sekarang. Loh kenapa? Perilaku kita nggak menuju ke sana kan? Tidak menuju Indonesia emas maksudnya. Emang perlakuan Kita cuma mengatakan itu. Perilaku kita nggak ke sana. Yang perilaku yang menuju ke sana itu perilaku seperti ya? Perilaku yang adil. Dari pejabat maksudnya. Perilaku yang korup.
Gimana anak muda menuju ke emas kalau dia dapat contoh-contoh orang tua di sekelilingnya seperti itu? Dam tolong air putihnya Dam. Ngip lu yang luar sama. Maaf. Nah, iya. Tapi iya itu Kang. Perilaku adil dari siapa? Dari pejabat ke pemerintahnya, atau dari bos ke anak buah, atau dari istri ke suami, atau dari anak ke bapak? Orang-orang selalu bilang kita butuh role model kan. Dan role model itu kan orang yang di atas kita nih. Ya. Penguasa role modelnya rakyat, role modelnya penguasa. Anak role modelnya orang tua kayak gitu. Nah, yang dipamerkan di ruang publik bukan contoh-contoh seperti itu kan. Bahkan layar kaca kita lebih senang kebisingan daripada mencari solusinya. Iya. Dan itu yang dikutip, dipotong di mana-mana, yang motong anak-anak muda, yang dimasukkan ke TikTok dan lain sebagainya. Mereka percaya betul pesan-pesan baik yang dia potong nih nggak akan viral tuh. Jadi yang ditunggu memang pesan-pesan yang mau melihat orang berantem aja. Itu yang lebih laku kan. Jadi bayangin nggak kalau semua ruang publik kita adalah guntingan perkelahian, perdebatan-perdebatan yang tidak berujung, hanya menjual emosi daripada esensinya, terus dicekoki ke kami nih, ke anak-anak muda nih. Orang tua kami juga gini kok. Oh, itu ada istilah baru tuh. Saya baru dengar juga dari seorang tokoh beberapa hari lalu, bahwa sekarang kok nampaknya negara juga sudah mulai berani membuli warga negara, pejabat-pejabat ya, baik itu level nasional, daerah. Itu gimana Kang mau melihat itu tuh? Itu yang saya bilang, menuju ke sana nggak kita? Role model kita malah membuli kita kan? Iya. Ini ada kaitannya dengan fenomena One Piece itu? Salah satunya. Reaktif dan kalau benar sampai mendatangi rakyat, mendatangi rumah warga itu keterlaluan sih. Kang Maman kan lahir duluan. Gimana sih zaman ini dibandingkan dengan zaman-zaman Kang Maman? Kan saya lahir 70-an akhir lah, hampir 80. Jawa juga kelihatannya. Mas Aji juga mungkin mirip-mirip ya, awal-awal 80 ya. 80. Nah ini kan Kang Maman duluan nih, 65. Tuaan. Bahwa ada yang berbeda, ada. Dulu saya untuk jadi Pemret itu harus seizin negara loh. Kalau saya bekerjanya di swasta gitu kan. Harus ikut penataran P4. Iya. Harus jadi anggota PWI di level ini baru dapat Pemret. Kalau negara tidak menyetujui saya jadi Pemret, waktu itu pemerintah, penguasa, nggak bisa saya jadi Pemret. Satu, Pemret apa betul Kang? pemimpin redaksi di salah satu medianya, Promko Kompas Gramedia. Oke. Bukan majalah politik loh waktu itu aku Pemretnya. Malah majalah hiburan. Tetap. Emangnya saya duduk ketika memimpin rapat bebas gitu duduk? Enggak ya? Ada tangan penguasa di samping saya duduk. Yang punya saham, entah dapat saham dari berapa persen untuk bisa keluarnya SIO. Apa yang mau ditulis? Pasang tuh di papan. Begitu dia lihat, ini jangan ya, kita nggak bisa apa-apa. Sekarang kan tidak kan? Ya. Itu yang membahagiakan institusi. Jadi kebebasan ya Kang. Kerasa. Tapi kalau itu mau direkrut lagi, mau direbut lagi, itu yang meresahkan. Wow. Oke, nggak ada lagi lembaga SIUP misalnya kan? Iya. Tapi lu didatangin ke rumah lu hanya karena Masang bendera kecil. Masa sih kita nggak percaya cukup dengan himbauan? Jangan lebih tinggi ya Iya. dari merah putih misalnya. Selesai ya. Selesai. Kalau nggak selesai berarti memang ada yang salah. Iya. Ada yang salah di kita, jangan rakyat lagi yang disalahkan. Iya. Mah Haji ngeliatnya gimana tuh? Yang tadi tuh ada dugaan-dugaan ada bullying
dari pejabat negara ke rakyatnya. Itu memang mungkin terjadi loh. Ya kayaknya tadi ya, saya ngelihatnya kita memang bebas dan semua memanfaatkan kebebasan itu gitu. Jadi lembaga negara pun juga menggunakan cara main seperti halnya masyarakat bermain. Melalui sosial media, saling saut, saling saling teriak. Bahkan mungkin instansi negara pun juga melakukan hal yang sama kan sebenarnya. Rasanya sekarang kebebasan tadi itu kan yang serem itu bukan hanya direpresi oleh lembaga negara, tapi kita juga direpresi oleh fans dari misalkan pemimpin misalkan. Itu kan yang fandom ini kan mengerikan ya nih. Jadi artinya sebenarnya misalkan buzzer menurut saya sih sudah nggak kayak beberapa tahun yang lalu ya. Sekarang udah nggak perlu buzzer lagi, hanya perlu api kecil, antar masyarakat itu saling timpuk gitu ya. Misalkan ada yang nggak suka, misalkan kita ngomong kritik, terus ketika kita diserang sama netizen atau siapapun, jangan buru-buru mengira itu buzzer sebenarnya. Bisa jadi itu saudara-saudara yang lain yang merasa terganggu dengan kritik itu. Ini kan mengerikan sebenarnya, lebih mengerikan karena kita dikepung oleh banyak ancaman. Nggak tahu nih fenomena kayak gimana tuh ya sebenarnya. Saya alamin tuh. Padahal yang saya kritik cuma PSSI soal Sintayong. Ya benar-benar ya. Kecil banget. Tiba-tiba saya di DM, Gundul tua, tahu diri, mau aman keluarga lu. Oh ya? Masa ngomongin bola dikit, kepala langsung jahat amat nih penguasa PSSI. Gue cuma ngomong gitu, tiba-tiba dibayarin, dikasih hajar buzzer. Tapi di titik lain saya langsung tersadarkan. Belum tentu mereka. Yeah. Belum tentu mereka belum tentu bayaran mereka, kalaupun ada orang bayaran misalnya. Bisa jadi orang yang biasa aja. Iya, benar. Tapi karena udah terbiasa menghadapi semuanya dengan kekerasan fandom kayak gitu. Dan ini kan sebenarnya bagi yang punya niat-niat yang mengatur masyarakat atau mengatur sebuah gejolak, itu kan gampang banget dimain-mainin kan. Kalau saya ngeliatnya gini Kang, itu tuh jangan-jangan masyarakat sensitif kayak gitu itu karena tadi Kang Maman bilang yang harapan. Jadi mereka tuh punya harapan, entah itu ke pelatih timnas misalkan, ke kepala daerah misalkan, dengan cara berharapnya masing-masing. Dimana kita memang sudah kayak semakin jarang teladan, semakin jarang harapan. Dan ketika masyarakat itu merasa punya harapan karena di sosial media tampil menarik, tampil lucu, tampil garang gitu kan, tampil agresif dan bisa mewakili harapan mereka. Nah, ketika harapan mereka diganggu oleh sesama warga masyarakat yang lain, itu ngerasa rese lu gitu kan. Jadi ngeganggu, dan ketika diganggu itu jadi dia nggak terima. Satu-satunya yang mereka harapkan diganggu. Ini kan sebenarnya mungkin sakit kali ya, agak kita sedang. Jadi bukan good news dong lu. Apa? Untuk 80 tahun Indonesia merdeka. Good news-nya masih ada orang yang sadar tentang itu. Sadar. Ini menarik Kang Maman, kemarin yang Kang Maman kalau lihat sosial media Kang Maman itu ada koran pagi tiap harian. Ya, yang dia baca gini. Itu luar biasa upaya itu di endorse sama siapa kan? Nggak ada. Tapi itu benar. Kemarin saya ingat betul Kang Maman harga beras naik. Terus apa lagi kemarin Kang? Pokoknya bad news. Terus Kang Maman menutup di halaman terakhir Kompas itu selalu ada sosok. Ya. Nah, ini harapan nih. Orang-orang kecil, misalnya guru, mantan anak panti asuhan yang membangun panti asuhan untuk membantu anak-anak. Jadi harapan itu ada. Dan harapan itu ternyata bukan di halaman pertama. Yang peristiwa-peristiwa besar, aktivitas politik yang serius, tapi justru di aktivitas-aktivitas sosok-sosok di halaman belakang yang kadang-kadang kita nggak lihat. Dan jangan-jangan Republik ini berdiri karena itu. Indonesia masih ada karena mereka. Mereka lah perawat nilai-nilai. Tanpa pidato panjang lebar, tapi mereka yang merawat nilai-nilai itu. Itu yang aku sebut kemarin tuh, kenapa tiba-tiba contohnya
memang tetap tempatnya di halaman belakang, nggak di halaman depan. Kemarin saya ngobrol dengan beberapa wartawan ya. Ini tentang pameran mobil yang baru saya terselenggara. Itu katanya penyelenggara juga meralat target itu. Karena targetnya jauh sekali dari yang sudah dituliskan. Apakah memang semua itu juga hal-hal tadi yang mengerikan-mengerikan itu terkait dengan ekonomi keluarga atau ekonomi rakyat Indonesia? Ada mereka jadi sensitif, gampang marah. Struktural. Kalau saya lihat tuh memang saya ngeliat gitu ya. Misalkan kalau pagi-pagi lihat TV itu kan biasanya kriminalitas. Ya. Entah itu pencurian, dan pencurian yang struktural sebenarnya. Ya. Termasuk ADRT, ada yang orang tua kandung menyiksa anaknya dan sebagainya. Kemarin ada anak yang membunuh ibunya. Benar. Dan ketika ditelusuri itu kan struktural. Ini nggak bisa disebut atau dilihat sebagai itu mah kelainan biasa. Tapi apa yang menyebabkan dalam masyarakat ada kelainan itu gitu kan? Ya. Nah, biasanya kata kuncinya di berita-berita itu adalah karena masalah ekonomi. Oke. Karena masalah ekonomi. Nah, ekonomi ini kan artinya harusnya ada kita mempercayakan tanggung jawab itu kepada kelompok besar negara lah ya untuk mengatur ini. Dan ketika ekonomi nggak baik-baik saja, sebenarnya yang terjadi adalah yang kayak gitu kan, ngeri banget kan. Ya. Iya. Sebagai event organizer, konser. Kalau saya ngelihat ini sih, Kang, fenomena orang itu ya tadi yang Kang Oman cerita, kritik STY, tahu-tahu langsung dia DM dengan bahasa yang sesakit itukah masyarakat kita sehingga dia begitu gampang gitu ya menghujat orang, mencaci maki orang. Apa mereka memang tidak ada ini ya, apa istilahnya itu, Empati. tidak ada empati atau tidak ada mikir perasaannya gimana orang yang Kena. apa memang kalau saya sih terus terang secara sosial media saya udah stop juga sih kawan, dalam artian Wah, bagus itu. saya cuma penikmat aja tapi tidak melakukan itu ya, bagian dari pekerjaan iyalah gitu, tapi tidak secara pribadi saya ini gitu, karena menurut saya lama-lama lumayan di awal nih ya, secara ini begitu kita posting, gue dapet like berapa, dilihat berapa orang dan segala, dan itu menurut saya sih agak apa namanya, mengganggu juga, udah sampai pada satu titik berhenti. Tapi kan Dan sedihnya TV mainstream yang kita harapkan bantu kita untuk tetap menjaga nilai ikut terpancing menuju ke sana. betul Mengutamakan sensasi, dramatisasi. betul Saya kasih lihat ke Aji kemarin, ada presenter, mungkin bukan di TV-nya, di media sosialnya dia munculkan contoh. Jangan ditiru, tapi dia kasih contoh bagaimana orang dilakban pakai warna kuning. iya. Mulut kita bilang jangan ditiru, tapi kita memberi contoh itu. Saya membayangkan nanti ada orang gantung diri, ada orang minum racun, dia contohin lagi. Kita kehilangan contoh-contoh yang baik aja. Yang kedua, begitu kita lihat layar kaca, itu yang saya selalu hindari, walaupun diundang, diminta datang, nggak pernah mau. Karena saya tahu akan di tengahnya ini orang dibiarin berantem nih. Dan kemudian KPI pun tidak pernah berkuasa untuk kemudian menyetop. Karena ya KPI juga saya selalu curiga, beberapa orang adalah perpanjangan tangannya orang-orang pemegang frekuensi publik, orang-orang televisi juga misalnya. Nggak pernah mereka singgung, padahal tidak boleh menggunakan kata kasar, menghina suku, itu jelas detail di P3 SPS. Nggak di Masih bisa. Oh silakan. sama, saya juga lapor kan. Nggak di itu, Masih perlu udah berhenti soalnya. nggak ditegur dan lain sebagainya. Si orang merasa ternyata bisa ya. Dan yang melakukannya itu idola-idola kita tuh. Figur lah ya. Figur sosok yang tiba-tiba lupa empati, lupa etika, bahkan di layar kaca ketika berdebat karena terpancing dan lain sebagainya. Saya selalu ngingetin, termasuk beberapa kali ke Mas Hensat ngomong, Bu ya, yang kita harus juga tetap jaga tuh empati kita tuh pada siapapun ketika bicara di depan publik tuh. Berdebat tentang almarhum Arya misalnya, tetap lupa dengan empati kepada keluarga korban dan lain sebagainya. Coba bayangin nggak kamu punya anak nih meninggal,
lalu kamu memberi contoh yang nyata bagaimana anakmu dipolakan meninggalnya seperti itu, ditonton oleh dirimu misalnya. Lalu kemudian kita mengambil kesimpulan-kesimpulan walaupun kesimpulan sementara, bunuh diri atau diduga bunuh diri dan lain sebagainya. Kok yang nggak menempatkan empati sedikit pun ya? Bahkan ketika Palu diketok pun saya selalu menganggap itu bukan kenyataan yang sebenarnya. Itu cuma fakta hukum. Yang puluhan tahun mungkin akan terbukti. Seperti halnya pernah anak kulit hitam dituduh membunuh dan dia didudukan di kursi listrik atau hukuman mati. Sekian puluh tahun kemudian terbukti bukan dia pembunuhnya. Dia mendapatkan keadilan setelah dia mati Puluhan tahun yang lalu. lalu. Jadi kan yang kita lihat hari ini pun adalah fakta-fakta hukum nih. Tapi kita sudah menjudge orang udah dengan segala Betul. hal yang membuat orang kehilangan. Kasihan banget, saya nggak kebayang keluarganya hari ini. Keluarga Sang Dipo. Jadi kita dapat contoh-contoh yang seperti itu dan yang melakukan adalah idola-idola kami yang orang kaya loh itu, orang terkenal loh itu, wakil rakyat loh itu. Punya jabatan itu. Iya. Jadi saya pun untuk sampai ke sana tuh, iya ikutin aja gaya dia. Iya. Akhirnya nilai-nilainya hilang dan kita mau berharap pada 20 tahun lagi generasi emas. Iya. Jangan-jangan kita nih menjadi penyumbang terhadap keretakan bangsa nih karena kita kasih contoh-contoh yang dibalut dengan gaya, dibalut dengan jas dan parfum wangi, tapi kalimat kita tidak wangi, Betul. ucapan-ucapan kita tidak semahal jas itu gitu loh. Ini yang menakutkan hari dan itu yang dengan segala hormat saya kadang-kadang menghindari untuk perdebatan seperti itu. Di samping memang saya lemah dan untuk berdebat seperti itu. Aduh, ini orang kuat banget ya. Saya nggak bisa terus. Dan di titik itulah saya masih berharap kepada nobody yang dimunculkan oleh televisi, oleh homeless media seperti GNFI yang memunculkan para maestro kebudayaan yang nggak terlihat. tetap memperlihatkan harapan masih ada loh Indonesia. Itu makanya si rujak politik itu banyak sih itu tuh. Ada pedesnya rujakan, ada asam, Setuju. bahkan kan ada pahitnya juga, pedesnya juga ada. Tapi itu semua harus dinikmati. Makanya namanya rujak politik. Good news from Indonesia itu nggak harus selalu menampilkan kebaikan, tapi bahkan upaya untuk mengkritik itu dimunculkan dengan data dan fakta. Untuk ngasih lihat menyentil itu dengan bahasa yang sangat bagus, infografis, Iya. nggak ikut malah memantik, malah makin emosional, tapi yuk cari jalan keluar yuk. Ini loh datanya nih, ini loh infogramnya nih. Dan buat saya itu jauh lebih elegan dan mengajak kita untuk berpikir kan. Ya, Jadi kalau bangsa ini disebut bangsa yang sumbu pendek di jalanan, kita penyumbang besarnya tuh kita. nah makanya tadi kan kita sempat bahas tentang Kompas ya. Halaman pertamanya itu kekhawatiran para pengusaha beras, Bro. Karena tidak jelas dengan aturan-aturan Betul. oplos dan lain-lain ini. Nah itu ditampilkan. Tapi bayangkan kalau kemudian para pengusaha beras ini stop lah setengah hari ya, mungkin kita akan bergolak tuh. Nah tapi apa yang begitu-begitu itu tidak dibaca ya sebelum maksud saya diumumkan ke publik kemudian berimbas ke para pelaku pasar. Itu lebih berbahaya kan? Emang ketua harian IKAVI Komunpat kan Anda ngurus komunikasi itu gimana tuh? Dari tadi Kang Mama bertanya nih kemana ahli-ahli komunikasi negara ini? Saya jawab tadi, ya ini kita lagi ngobrol. Karena kita tidak berada dalam, nggak masuk ke pemerintahan itu, gimana kan? Iya, memang kalau saya lihat sih ini pejabat-pejabat ini selalu melakukan ini apa namanya? Test the water terus nih, Bro. Jadi kebijakan yang belum teruji. Tapi ini polanya mulai gue baca itu. Jadi level middle sampai bawah nih yang ngomong dulu di media. Kalau responnya negatif, baru tuh setingkat dirjen atau menterinya yang ngomong. Enggak, itu nggak akan diberlakukan gitu. Jadi tapi tidak yang melibatkan publik dulu gitu. Secara komunikasinya itu, gue punya kebijakan nih, kayaknya bagus. Iya. Setuju. Gue cek dah. Tapi anak buah dulu yang ngomong gitu. Begitu misalnya jelek, nanti tapi begitu bagus. Nah, Kita baru- dijadikan tes terus ya. Betul. Sebarin nih virus. Kalau masyarakat kuat, oke kita lanjut. Kalau masyarakat lemah kita tarik lagi dan kita bilang bukan gue itu yang menyebarkan Iya, virus. iya, iya. Itu kan bahaya banget. Bahaya. Lalu kemana think tank kita? Betul.
Lalu kemana orang-orang risetnya pemerintah nih Betul. yang sebelum keluar pernyataan ini udah matang dulu nih. Ya. Dilemparin terus ke publik, kasihan publiknya loh. Ya. Tiba-tiba ditarik, diblokir, tiba-tiba dibuka. Enak banget ya. Enak banget. Kita ini jadi kayak percobaan. Percobaan terus, betul. Nah ini yang akan bikin marah rakyat nih kalau sampai kemudian timbul kemarahan yang sifatnya juga simbolik dengan lagi-lagi bendera One Piece. Itu yang harus diintrospeksi ke kita nih. Introspeksi ke negara nih. Kok itu muncul? Jangan-jangan karena perlakuan kami yang selalu menjadikan rakyat ini sebagai kelinci percobaan doang. Tapi tidak, mereka nggak sampai tuh pesan itu. Harusnya saya berkali-kali bilang sih, harusnya pemerintah berterima kasih ke orang-orang yang mengibarkan bendera One Piece karena mereka ngasih tahu, gue lagi resah nih. Resahan itu udah dikasih tahu di awal, nggak sekonyong-konyong tiba-tiba nanti gede. Tapi balik lagi ke yang bullying oleh pejabat tadi, Kang Maman. Ini masih halus nih bahasanya. Bullying oleh pejabat bukan oleh pemerintah. Itu masih bagus. Karena saya menunjuk yang melakukan biasanya orang per orang. Mungkin atas dasar menjilat nggak tahu juga gitu. Tapi mereka ikut masuk gitu ke dalam area bahwa yang berbeda harus dibungkam. Kan seolah-olah seperti itu kan, kalau ancaman tadinya Kang Maman tuh nanti botak. Saya juga dapat tuh. Tapi lucunya gini nih, saya ceritain. Kan saya cuma bilang bahwa ya kita lihat positifnya aja. Kalau memang belum pernah bisa ngasih piala, ya perlu kita kritisi lah. Kan kita bukan cuma sekedar menang. Ada juga ngabuli tuh. Tapi rupanya nggak dikunci akunnya. Jadi ini bukan buzzer nih, ini akun organik nih. Iya. Marah-marah nggak jelas, saya nggak dikunci, saya cek. Ternyata karyawan dari salah satu kota, pemerintah kota, yang kebetulan saya kenal betul wali kotanya. Langsung saya, gini aja deh, kita ketemu aja. Saya tahu kantor kamu di mana. Kalau perlu di depan Pak Wali Kota saya sebut namanya. Abis itu saya diblokir. Saya mau saya minimal dia kaget juga gitu bahwa kita pun bisa merespon gitu. Yang akhirnya kemudian dia diam. Yang repot ini kan kalau kita nggak bisa merespon atau kita tidak berani merespon. Sebagai anak kriminologi saya tahu siapa yang mengancam saya itu. Oke. Ya, saya punya jalur juga lah kita sebagai kriminologi yang gitu-gitu masa kita nggak bisa baca dengan segala jejaring dan segala pertemanan Gampang. dan segala kajian kriminologinya kira-kira kayak gitu kan. Di titik itu tadi saya ketemu jawabannya. Bukan kelompok yang biasanya disuruh atau dengan imbalan tertentu untuk menyerang orang, bukan. Organik ini. Organik aja kayak seperti dibilang Aji tadi. Udah terbiasa untuk yang penting kita lawan nih. Atau kalau saya berbeda dengan Erik, sementara dia suka dengan Erik, dia akan langsung bilang saya musuhnya Erik, pembenci Erik, ingin Erik nggak jadi menteri gitu kan. Iya. Nah itu motivasi orang melakukan itu tuh apa? Eksistensi kah? Ada yang sekedar eksistensi, cari perhatian kalau di kalangan artis selebriti itu. Dia ingin bilang saya ini pengagumnya Ayu Ting Ting sejati nih. Jadi nggak ada orang yang boleh nyentuh Ayu Ting Ting, nggak ada orang yang boleh nyentuh Nikita Mirzani. Padahal dia juga belum tentu dekat dan tahu. Saya pernah begituin, saya langsung bilang tuh. Waktu dengan Raffi Ahmad, saya langsung bilang, saya dengan Raffi Ahmad WA-WA-an. Nggak usah kamu giniin saya, belum tentu kamu lebih dekat dari dia. Baru diam tuh. Kalau saya mau kritik, saya kritik langsung, saya bisa WA-WA. Tapi kalau saya sudah menganggap ini kepentingan publik, saya munculin aja di ruang publik. Lu nggak usah sok tahu bahwa kamu membenci kamu karena tidak kenal Raffi Ahmad. Saya lebih kenal Raffi Ahmad, saya bilang. Raffi Ahmad masih zaman kecil. Ketemu saya masih cium tangan sih. Sampai sekarang itu masih deket. Pernah ada orang yang mengaku Maman minta pinjaman ke Raffi Ahmad. Raffi Ahmad itu WA saya dulu kok. Kang Maman ini nomor rekening Kang Maman bukan? Ini nomor WA Kang Maman. Bukan itu. Pakai nama saya. Sedemikian dekatnya kan berarti kan. Sementara lu tiba-tiba maki-maki gue terlihat sebagai orangnya Raffi Ahmad. Baru tuh diam kayak gitu-gitu man. Cuma ingin eksistensi aja. Ingin kelihatan aja. Dan itu jadi hal yang biasa. Jadi bayangkan tuh mereka ini umur 15-20 hari ini 2020 nanti calon pemimpin kita nih di usia 40-an ya. Gimana merasakan Indonesia emasnya kalau kondisinya begini? Iya.
Di titik itu saya langsung berpikir, pinter ya Pak Harto zaman dulu. Suara tuh cuma 2 paling jauh. Kalau bukan Murdiono, Harmoko. Harmoko bola. Dan yang lain nggak ikut meramaikan. Mungkin di antara mereka para pejabat juga ada yang nggak setuju. Tapi ketika mereka pemimpinnya udah mengatakan A, ya A, selesai gitu kan. Sekarang dalam hitungan hari tiba-tiba antar pejabat sendiri mengoreksi, boleh kok, itu kebebasan berekspresi. Ini kan aneh nih. Iya. Jadi kayak betul Mas, kita dianggap kelinci percobaan nih. Lihat reaksi masyarakat dulu. Dia belum lihat kalau tiba-tiba reaksi masyarakat sedemikian besarnya dan menjadi Dan gelombang, tidak terkontrol. menjadi gelombang, itu kan yang bahaya. Dan itu yang perlu Pak Prabowo ketahui. Anak buah lu harus tegur nih. Masa yang sekecil ini aja jadi pembicaraan yang sangat dahsyat. Masa jadi headline-nya Kompas sih? Iya. Harus jadi headline-nya beritanya tentang One Piece tiba-tiba jadi headline, itu kan aneh. Hari ini dibahas di rubrik opini, dibahas di dalam, menanyakan semua pakar gitu loh. Dibahas sama gue lagi. Dan menariknya sindiran nih buat para pejabat yang dikutip tuh semua orang-orang kampus tentang fenomena One Piece. Apakah Kompas sudah tidak percaya dengan orang-orang ini pemerintah? Sehingga udahlah, nggak usah dengerin, nggak usah minta narasumber dari dia. Kita cari orang-orang yang masih bisa jernih untuk membahas ini gitu. Bagus aja sih media kayak gitu. Ini menarik. Jadi kepikiran tuh. Jadi gimana pemerintah itu menggunakan indikator headline misalkan di Kompas atau di apa namanya media-media kredibel itu sebagai ini kita lagi di track yang benar. Kalau headline-nya itu misalkan yang membawa kita ke depan, kayak inovasi, research macam-macam, itu artinya kita sedang menuju ke depan. Tapi kalau headline-nya itu tadi itu sesuatu yang nggak berkualitas gitu ya. Ini kan sesuatu yang menghabiskan energi. Startup tutup. Jangan-jangan memang kita sedang ada di pusaran yang kayak gitu tuh. Jadi salah satu yang perlu diukur terus nih, dipantengin headline atau apa namanya kalau misalnya monitoring media gitu. Apa paling banyak isunya? Kalau masih isu kita masih banyak yang nggak produktif kayak gitu, kita patut cemas nih. Tapi kalau isunya mulai banyak nih tentang pencapaian, inovasi, research, atau mungkin sesuatu yang jangka panjang gitu. Kita bicara 20 tahun lagi, tapi isu kita adalah isu-isu yang seharusnya nggak kita bahas gitu kan. Oke. Kang Maman udah hampir selesai, Mah Haji udah hampir selesai. Jawab. Lu bungkus, Wer. Kelihatannya bener juga. Ini salah satu perjalanan jauh. salah satu keahlian ya. Keahlian influencer itu secara pencitraan makannya sedikit, tapi bungkus. Ya. Tapi ini juga simbol yang menarik nih. Itu teman-teman nakama yang One Piece, ajak deh diskusi sambil makan siang. Oh ya, Pasti tenang tuh. Nggak ada niat untuk mecah belah bangsa. ini adalah Salah satu yang menarik adalah kita semua piringnya bersih. ya. Nggak tahu lapar atau apa, tapi ini bagus karena Indonesia itu pernah jadi negara yang paling buang-buang makanan. Dua dunia, gitu kan. Itu kan bad juga. Nah, ini semua kita makanan bersih. Orang good news tuh. Ya. Ya emang ini Selalu mencari angle yang ini kalau ini ide originalnya Henry Satrio dan Kedai Kopi nih, makanya kita ngobrol. Dan biasanya kenapa ini diadopsi? Biasanya kalau ngobrol sambil makan itu Keluar ya. ya keluar semua gitu dan santai, dan yang paling penting adalah nggak ada yang hard feeling karena semuanya kenyang habis itu. Kenapa saya pesan jangan ayam untuk saya? Ya, Yang saya bilang masa lalu. Itu peristiwa tahun 70 ketika saya masih umur 5 tahun. Tiba-tiba adik bungsu bapak saya itu datang dari Sumedang ke Makassar kan untuk menemani saya seumur nih. Adik bungsu bapak saya masih seumur saya gitu. Kita makan ayam, tiba-tiba dia nggak mau sentuh ayam. Kepalanya apanya, lalu saya bilang kenapa nggak boleh? Dari kecil udah nggak boleh. Oleh siapa? Kebetulan oleh bapak tirinya yang bilang ayam itu nggak enak. Tapi untuk dimakan oleh bapaknya. Dan itu membekas. Dan di titik itu saya solider sama dia. Sejak saya nggak mau makan ayam gitu kan. Untuk solider sama paman saya yang terbohongi tentang kepala ayam dan kaki ayam dan apa ini itu nggak enak. Bukan untuk kamu, itu untuk bapak gitu kan. Nah bayangin nggak kalau anak-anak kita dikasih contoh buruk hari ini. Nempel terus di kepalanya sampai puluhan tahun. Saya tahun 70 loh. Udah 50 tahun, 55 tahun yang lalu saya masih ingat. Makanya Kang Maman, saya tuh suka protes sama, ini mohon maaf ya, orang tua yang pas nganterin anak sekolah dia naik motor lawan arah.
Itu contohin. pasti sampai gede itu anak itu pikir Biasa. biasa. Contohin ya. Benar. Itu tertanam pengalaman-pengalaman yang seperti itu teringat. Nah, anak-anak saya kalau saya biasakan nonton perdebatan-perdebatan di televisi orang berantem dan jadi tontonan biasa aja, semuanya juga menanggapi biasa. Gedenya dia menganggap itu biasa aja. Biasa. Ya. Ya saya pernah diundang ke acara itu juga. Mungkin sejak saat itu karena saya protes di acara itu sampai hari ini saya belum lagi diundang. Jadi waktu itu perdebatannya keras sekali di atas panggung. Terus pas giliran saya bicara saya bilang udahlah saya hibahkan aja waktu saya untuk teman-teman ini berdebat gitu. Mungkin dia habis itu marah tapi itu adalah sebuah protes saya terhadap jangan gitu dong. Ya. Anyway, ini sudah hampir selesai. Saya minta closing statement nih satu-satu dari Kang Jawer, dari Mas Haji, terakhir Kang Maman tentang makna 80 tahun Indonesia Merdeka. Menurut teman-teman silakan. Ini agak susah sorry ya. Nggak disiapkan ini bro. Bentar. Ya kalau 80 tahun sih memang terlepas dari banyak kontroversi, banyak cerita negatif. Kalau menurut saya sih somehow Indonesia itu punya mukjizatnya. Selalu survive gitu. Jadi ya tetap yakinlah Indonesia akan selalu ini. Ya benar tadi kata Kang Maman, mesti banyak orang waras yang selalu menjaga kewarasan Indonesia. Oke, Ji. Ya. 80 tahun. Berarti ya. Tapi ya tadi ya kita tuh ditopang tidak satu faktor atau satu elemen gitu ya. Tadi banyak orang-orang yang memang masih berbuat sesuatu untuk keadaan itu nggak memburuk gitu ya. Cuman masalahnya kan kita ada di economy of the attention, algoritma. Jadi yang tampil di layar kita atau di handphone kita seringkali kan yang menguras energi dan membuat kita nggak bisa berharap. Padahal kalau kita bisa lepas aja dari ini, masih banyak harapan-harapan yang tersebar di mana-mana. Dan tadi soal pemerintah dan sebagainya, sebenarnya kita juga berbaik sangka. Orang-orang di dalam sana juga pasti sedang berpikir keras untuk membuat Indonesia ini maju begitu ya. Ya mungkin caranya aja yang nggak nyampe ke kita dengan baik sehingga mungkin kita salah sangka. Itulah kenapa komunikasi seperti ini itu perlu banget dijalin. Kita kan pengen tahu nih terbuka sebenarnya maunya mereka itu apa sih, apa yang bisa kita bantu. Kalau kita nggak ada komunikasi kan nggak bisa bantu juga. Iya. Ya mudah-mudahan lah dengan forum seperti ini itu tuh membuat kita kalau tahu kan jadi enak tuh kita memposisikan dirinya bantuin apa. Itu sih mudah-mudahan ya. Makasih Ji. Silakan Kang Maman. Satu len. Nah, biasanya juga Ji kalau Bukan, saya kita lagi di satu acara gitu, Kang Maman itu selalu ditempatkan di terakhir dengan catatan-catatan yang luar biasa gitu disampaikan. Bahkan kadang-kadang ada gabungan antara puisi, pantun, prosa itu ada semua di situ. Itu jangan-jangan udah ke injek sama ChatGPT itu. Iya. Ada kacamata ChatGPT. Kita semua tadi sepakat kan tidak boleh memampatkan saluran formal, dibuka saja ruang-ruang itu, termasuk seperti yang dilakukan kedai kopi. Dan seharusnya berterima kasih lah pemerintah masih ada orang-orang yang ingin menyalurkan pendapatnya dengan cara yang elegan, yang baik gitu. Dan yang selalu saya munculkan di media saya, negeri ini dibangun oleh orang-orang baik, dan kalau dia masih bisa bertahan karena masih banyak orang baik dan orang jujur, dan orang baik itu bisa jadi seperti kopi. Nah, tunggu bentar. Ini nanti closing-nya terusin, ini menarik nih. Karena begini, saya justru percaya dunia itu bukan untuk orang baik, Kang. Karena Adam itu diturunkan bukan sebagai orang baik, dia melanggar kan. Nah, itu kemudian akhirnya dimunculkanlah bahwa ya kalau lo nggak jadi orang baik di dunia itu emang tempatnya. Gitu. Silakan, sorry Kang, ini agak. Ya. Kalau mau didebat juga boleh. Kemarin ada musisi legendaris juga yang mengatakan seperti itu, bahwa jangan merebut haknya malaikat untuk terus berbuat baik. Wow. Gue tahu siapa yang ngomong gitu. Jadi kalau kita nakal-nakal belok-belok itu ya memang itu juga bagian dari kodrat kita sebagai manusia. Ada yang mengatakan itu. Makanya saya selalu bilang bahwa nggak apa-apa, kita juga kadang-kadang jadi kopi kan, pahit gitu. Tapi yang penting pahitnya kita tuh jujur gitu. Dan dibalik semua itu
sepahit-pahitnya kopi, dia tidak menolak susu untuk bergabung, dia tidak menolak gula untuk manis. Sudah. Dia tetap bisa untuk bersama-sama untuk menimbulkan kebahagiaan bagi orang yang mau pahit, mau manis, ayo gitu loh. Tapi dia tidak menerima minyak. Bisa aja kalau mau. Kalau seleranya cocok, selera aja kembali. Kasih setetes gitu kan. Saya masih percaya bahwa negeri ini punya banyak orang baik, jadi jangan dihambat nih saluran-saluran untuk orang baik itu menyampaikan Tapi suaranya, boleh menyampaikan pendapat. agak tahu mendekat atau apa, tapi ini benar loh. Kayaknya jangan-jangan kita tuh merasa semuanya bermasalah karena kita sempit. Sempit kalau orang itu kita anggap baik harus sempurna sehingga nggak boleh ada cacat. Kalau dia jahat itu jahat terus gitu, nggak berubah-ubah. Gitu. Nggak ada sisi baiknya sama sekali. Baiknya. Itu yang saya kutip, bahwa jangan mudah menghakimi orang, jangan-jangan hanya karena kita belum pernah melalui jalan yang dia lalui aja. Dan itu yang saat ini kan, artinya kita gampang marah, gampang sensi, gampang membuli karena kita nggak coba melebarkan pandangan, nggak coba realistis gitu bahwa kita tuh nggak sempurna. Jadi kalau misalnya ada yang baik, ya pasti ada ya sesuatu yang bisa kita kasih masukan. Kayak kacamata nih. Kalau ada orang jahat juga, kalau ada orang jahat itu nggak semuanya itu jahat dari sananya. Mungkin dia karena keadaan aja, ekonomi misalnya. Iya. Kayak kacamata. Kacamata. Kayak perkawinan itu bukan pertemuan dua orang yang sempurna, tapi dua orang yang tidak sempurna yang ingin saling menyempurnakan satu sama lain. Jangan-jangan pada saat salah satunya merasa sempurna, dia merasa tidak perlu lagi pasangannya Itu ketika sudah dia. sempurna. Nah, negara itu butuh ruang-ruang seperti ini. Orang yang berbeda itu bukan musuh. Justru karena kami cinta negeri ini, kami ingin ikut meluruskan gitu. Termasuk fenomena One Piece. Nggak ada orang yang ingin mengganti merah putih dengan One Piece, dengan bendera One Piece. Nggak ada. Percayalah. Begitu ada, semua akan ngamuk. Semua akan ngamuk, percaya sama saya. Jadi nggak usah dibesar-besarin. Jangan bikin sesuatu yang tidak penting menjadi sedemikian pentingnya. Betul. Saya tuh kadang-kadang gini Mas Aki. Kalau kita bicara dengan orang bijak dan si orang bijak itu mengeluarkan kata-kata bijak, terkadang kita juga ikut-ikutan tertular mengeluarkan kata-kata bijak. Bahkan Itu kan si orang yang mengeluarkan kata-kata bijak ini pun tidak nyangka dia bisa berkata-kata bijak. Nggak, itu orang bijak itu hanya karena mampu membajak pemikiran. Saya kan cuma ngumpulin pernyataan-pernyataan yang saya bajak, lalu keluar sebagai kesimpulan dari saya, padahal bukan dari saya. Dan dari saya semua hanya orang. menyimpulkan saja dengan kata-kata bijak yang mungkin belum tentu bijak, tapi karena saya sampaikan dekat orang bijak, maka terlihat seperti kata-kata bijak. Ini ada statement penutup dari saya, tapi statement ini boleh dikomentari. Dalam sejarahnya, di wilayah Indonesia ini, sudah banyak negara yang wilayahnya sama dengan Indonesia. Ada Majapahit, ada Sriwijaya, ada Singosari, dan negara-negara lain. Wilayahnya sama dengan Indonesia. Tapi negara-negara itu runtuh dan digantikan oleh negara-negara baru yang wilayahnya sama seperti Indonesia ini. Kita baru usia 80 tahun, teman-teman. Masih jauh perjalanan kita ini, dan jangan sampai kita akhirnya menyaksikan dan menjadi saksi negara ini dengan wilayah yang sama berganti nama. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Nah, inilah 80 tahun Indonesia Merdeka. Silakan kalau ada yang mau mengomentari. Sekaligus habis itu saya closing lah, saya nggak ngomong lagi. Gimana kamu? Setuju. Lihat Indonesia itu sebagai keberagaman, bukan keseragaman. Jadi jangan pernah memaksa Indonesia untuk seragam. Lah itu pada anak-anak sekolah pakai seragam. Aparat-aparat pakai seragam. Bagaimana aparat mau mengerti tentang keberagaman bila Anda menggunakan seragam? Paling tidak lu jangan seragamin pemikiranmu hanya karena bajumu seragam. Karena kata aparat, jangan dulu. Kata pemerintah, ini diseragamkan supaya tidak memberatkan, supaya tidak ada ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Tolong ya, ibu saya berhenti ikut pengajian karena setiap pengajian kita seragamin ya, jadi mahal. Ya. Terutama kalau mau masuk ke acara TV. Harus baru lagi. Belum tentu dikasih kesempatan bertanya, duduk doang. Tapi bayar bajunya 150.000. Bukan masalah itunya, Kang Maman. Masuk TV duduk doang, pengumuman. Gue masuk TV loh. Gimana Mas Haji, ada komentar nggak tadi tentang wilayah-wilayah itu tadi? Tapi benar, 80 tahun itu kan belum sangat tua kan? Belum seabad. Iya, Belum sahabat. Belum semahatir. Kerajaan Nusantara dulu kan 600 tahun usianya, dari kita 80 tahun.
ya kita belum bisa bicara bahwa ini final, tapi semua pasti kita berharap kan ya Indonesia akan lestari sampai generasi keberapa setelah kita gitu. Iya. Gimana, Pak? Udah. Cukup gua. Kalau Udah cukup. cukup. Lu nggak mau mengeluarkan kata-kata bijak Mau juga? cuci tangan ternyata. Literasinya lumayan ini juga. Kita cuci tangan. Mudah-mudahan dilupakan lah segala sesuatu yang kurang-kurang dari obrolan kita tadi. Iya. Kita cuci tangan hanya kalau habis makan. Kalau habis korupsi kita mau cuci tangan itu yang nggak boleh. Oh iya. Jadi itu teman-teman semua obrolan dengan Kang Maman. Oh ya, saya mau pengumuman sedikit di Rujak Politik ada satu acara baru namanya obrolan Adam Ardi. Jadi ini obrolan singkat dua anak manusia yang hadir di Indonesia membicarakan tentang ya masalah-masalah di Indonesia. Tapi ya karena ini untuk keselamatan dia berdua, jadi kita syutingnya dari belakang aja supaya dia pada saat nanti ketemu itu nggak ada yang minta tanda tangan, minta foto-foto. Karena si produsernya takut kalau dia sudah mulai di foto-foto ada yang minta tanda tangan, nanti dia minta bayaran. Terus akhirnya sok-sokan resign, Pak. Jadi kita kehilangan. Jadi itu nanti saksikan obrolan Adam Ardi di channel rujakpolitik.com ya. Tetap ini ya, tetap ada nuansa humornya ya. Tetap ada nuansa humor. Walaupun ada sedikit horornya. Gitu dia. Jadi karena Kang Maman, Mas Aji, Kang Yanwar, Mas Ibnu sudah hadir di sini. Nah ini saya perkenalkan sosok Adam Ardinya ini. Aku yang tahu nih. Ya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.